Kenyamanan yang kucari selama setahun di negeri seberang, justru kutemukan di rumah yang seharusnya paling aman. Sentuhan yang seharusnya tabu, kini menjadi perjanjian rahasia yang mengusir sepiku. Rapat pleno itu terjadi di ruang tamu, di bawah mata lampu yang remang, untuk mendapatkan hasil akhir yang melegakan bagi kedua belah pihak. Sekarang setiap keheningan dan setiap tatapan adalah tanda agar segera melakukan rapat. Kesepian adalah kanvas kosong yang bisa dicat dengan warna apa saja, bahkan yang paling tak terduga dan menyesakkan. Nama aku Hani. Sudah hampir setahun lamanya aku hidup dalam penantian, sebuah kehidupan yang membosankan dan hampa. Suamiku Niko, seorang TKI yang bekerja keras di Jepang, seolah terpisahkan oleh samudera dan waktu. Komunikasi kami terbatas pada panggilan suara yang cepat dan video call, yang tak pernah cukup untuk mengisi kekosongan. Jarak yang membentang itu tak hanya menguji kesabaran dan kesetiaanku, tapi juga mengisi hari-hariku dengan sunyi yang mendalam, sunyi yang kadang terasa memekakan telinga. Rumah kami terasa terlalu besar untukku sendirian. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang kini terasa dingin. Aku mencoba berbagai hal, menekuni hobi baru, mengikuti kelas daring, bahkan sekadar berkebun. Semua adalah upaya putus asa untuk mengusir bayang-bayang kesendirian, namun selalu gagal. Sunyi itu terus membuntutiku, mengubahku menjadi sosok yang mudah gelisah dan mendambakan sebuah kehadiran nyata, bukan sekadar pantulan cahaya dari layar ponsel. Kali ini, takdir seolah memberiku kesibukan yang kucari, sebuah alasan sah untuk keluar dari rutinitas sepi. Ibu mertuaku jatuh sakit. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah mertua. Niatku tulus murni untuk membantu merawat beliau. Tugas ini adalah berkah terselubung. Aku harus fokus pada jadwal obat, kebutuhan nutrisi, dan kenyamanan ibu, yang berarti pikiranku teralihkan sepenuhnya. Ini adalah cara elegan untuk menyibukkan diri, untuk mengisi setiap detik hari dengan tanggung jawab, dan tentu saja, untuk mengusir sepi yang kian menjadi-jadi. Rumah ini terletak di pinggiran kota, besar, hening, dan kini dipenuhi aroma obat-obatan antiseptik. Aku bekerja sigap, seolah mencari pelarian dalam pekerjaan rumah tangga. Namun di tengah kesibukan yang kujalani, aku tak pernah menyangka bahwa yang akan mengisi ruang kosong dalam hatiku justru bukan rutinitas merawat ibu mertua, melainkan sosok lain yang hadir dalam rumah ini. Itu adalah kehadiran ayah mertua, Ayah Herman. Beliau sudah lama pensiun, menghabiskan waktu dengan merawat kebun kecil di belakang rumah. Ayah Herman adalah sosok yang jarang bicara, tetapi kehadirannya selalu terasa menaungi. Dia adalah jangkar keluarga ini, pendiam namun penuh otoritas dan wibawa. Kami memanggilnya Ayah Herman, sebuah panggilan yang terasa akrab dan hangat. Meski usianya sudah matang dan rambutnya mulai dihiasi uban, penampilannya masih sangat terawat. Ia jauh dari kesan kakek-kakek yang renta. Sebaliknya, ia masih terlihat tegap, gagah, dan memancarkan karisma yang kuat, sebuah aura yang sulit diabaikan. Aku harus mengakui ada kemiripan yang aneh dan mencolok dengan Niko, suamiku. Entah dari cara beliau berjalan yang penuh percaya diri, atau tatapan mata yang tajam namun bisa melunak dengan mudah saat menatapku. Melihatnya, seolah aku melihat proyeksi Niko di masa depan, seorang pria dewasa yang mencapai puncak kematangannya. Perbandingan tak terhindarkan ini membuatku sering terdiam. Sejak saat itu, setiap kali Ayah Herman melintas di hadapanku, ia seolah membawa bayangan Niko yang telah lama kuyindukan. Perlahan tapi pasti, Ayah Herman mulai mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Niko. Ia sering membantuku dengan hal-hal kecil, seperti mengangkat baskom cucian atau memperbaiki saklar lampu yang rusak. Ia tak banyak bicara saat membantu, tapi perhatiannya terasa hangat, lebih nyata daripada kata-kata manis di telepon. "Kamu terlihat lelah, Hani," katanya suatu sore. Kalimat sederhana itu, diucapkan dengan suara rendah, terasa seperti sentuhan tak terlihat yang menyulut sesuatu dalam diriku. Sedikit demi sedikit, rasa sepiku mulai terisi, bukan lagi oleh bayangan suamiku yang jauh, melainkan oleh kehadiran Ayah Herman yang begitu dekat dan terasa. Aku menyadari di mata Ayah Herman, aku bukan hanya menantunya.
tapi juga seorang wanita yang kesepian. Ayah Herman adalah sosok pendiam, tetapi perhatiannya terasa hangat. Dan itulah yang menjadi racun manis dalam kesepianku. Aku sering mencari alasan untuk berbincang dengannya, meskipun hanya tentang hal-hal sepele. Percakapan kami mengalir pelan, seperti sungai di tengah gurun, yang awalnya hanya tetesan kecil, kini mulai membentuk aliran yang tak terhindarkan. Aku menikmati cara Ayah Herman mendengarkan. Beliau tidak pernah memotong, matanya selalu terfokus padaku, seolah aku adalah satu-satunya hal penting di ruangan itu. "Kalau kamu lelah, istirahatlah dulu, Hani," katanya suatu sore, saat aku sedang melipat selimut di teras. Jantungku langsung berdesir. Suara rendahnya selalu memiliki efek aneh padaku. Aku tengah berjongkok, dan ia berdiri di depanku, menciptakan bayangan yang menaungiku. Aku mendongak, merasakan pipiku memanas. "Ah, tidak kok, Ayah. Aku senang bisa membantu ibu." Jawabku berusaha keras agar suaraku terdengar normal. Aku kembali fokus pada lipatan selimut, padahal pikiranku melayang entah kemana. Ayah Herman tidak segera beranjak. Ia hanya diam, memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Campuran antara kepedulian dan sesuatu yang lebih mendesak, lebih gelap. "Kamu menantu yang baik. Niko beruntung banget punya kamu, Hani." Bisiknya dengan suara kini terdengar sangat dekat. Kalimat pujian itu, yang seharusnya terasa biasa, justru terasa seperti sentuhan tak terlihat yang menyulut api kecil. Aku merasakan getaran aneh, campuran antara rasa bersalah pada Niko dan kebutuhan mendesak untuk menanggapi kehangatan yang ditawarkan Ayah Herman. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menunduk, dan berharap beliau tidak melihat betapa gugupnya aku. Kami menjadi semakin dekat dalam kesunyian rumah itu, sebuah kedekatan yang tumbuh dari kebutuhan yang saling mengisi. Ketegangan halus mulai menyelimuti setiap interaksi kami, bagai kawat tipis yang ditarik kencang. Jika kami berpapasan di lorong, kami akan saling melempar senyum yang lebih dari sekadar basa-basi, senyum yang menyimpan rahasia. Tatapan mata Ayah Herman, yang dulu terasa murni kebapakan, kini seringkali mengandung makna yang lebih dalam. Itu adalah tatapan yang memindai, yang mengisyaratkan pemahaman diam-diam tentang kebutuhanku sebagai seorang wanita. Ini membuatku sering harus menunduk untuk menyembunyikan Vivi yang memanas, atau sengaja memalingkan wajah ke arah lain. Aku mulai menyadari bahwa ia juga kesepian. Merawat ibu yang sakit membuat Ayah Herman jarang mendapatkan perhatian. Dia juga membutuhkan pendengar, dia juga butuh diakui. Suatu malam, ia menceritakan tentang perasaannya, tentang beban mengurus pasangan yang sakit. "Kadang Ayah merasa sendiri, Hani. Semua orang melihat Ayah kuat, tapi..." Ayah Herman berhenti, tak melanjutkan kalimatnya, hanya menatapku. Tatapan itu penuh kelelahan dan kerentanan, meruntuhkan sisa-sisa pertahananku. Aku tidak lagi melihat ayah mertua. Aku melihat seorang pria yang membutuhkan kehangatian. Dan aku, yang sangat membutuhkan kehangatian, merasa bahwa takdir telah menyatukan kami dalam lingkaran kebutuhan yang tak terucapkan. Kami adalah dua keping puzzle yang seharusnya tak bersatu. Namun entah mengapa terasa pas, ketegangan halus di antara kami semakin menjadi-jadi, sebuah jembatan tipis yang kami lintasi dengan hati-hati setiap hari. Garis batas khatulistiwa di antara peran menantu dan mertua kian menghilang, digantikan oleh pemahaman non-verbal yang mendalam. Aku sering mendapati diriku sengaja berlama-lama di dapur atau di ruang tamu, hanya untuk memastikan ayah Herman ada di dekatku. Pertemuan singkat di lorong, atau saat kami berdua sedang memastikan ibu mertua tidur nyenyak, selalu terasa seperti adegan dari film yang diputar dalam kecepatan lambat, penuh makna tersembunyi. "Hati-hati licin," bisiknya suatu kali, saat aku akan menaiki tangga. Ia tidak menyentuhku, tetapi tangannya terulur sebentar, siap menangkap. Gayakan protektif itu terasa lebih dalam daripada sapaan biasa. Aku tahu ini salah, tetapi rasa bersalah itu terasa jauh lebih ringan dibandingkan rasa mendebarkan yang ia ciptakan. Puncaknya terjadi malam itu. Segalanya terasa begitu berbeda, begitu sempurna untuk sebuah pelanggaran kartu merah. Ibu mertua sudah tertidur pula setelah minum obat tidur. Napasnya teratur dan damai.
Aku memastikan selimutnya terpasang rapi, lalu mematikan lampu kamar, hanya menyisakan lampu tidur kecil. Tugas merawat telah selesai, dan kini hanya ada keheningan yang tersisa. Rumah itu benar-benar sunyi, sebuah keheningan yang menelan. Hanya ada suara jangkrik dari luar jendela yang berfungsi sebagai soundtrack kami. Kami berdua, Ayah Herman dan aku, duduk di ruang tamu. Aku awalnya pura-pura membaca buku tebal, sedangkan Ayah Herman duduk di kursi tunggal. Pura-pura menonton berita di televisi yang volumenya hampir nol. Mataku terus melirik ke arahnya dari balik halaman buku. Aku bisa merasakan tatapannya juga terarah padaku sesekali. Udara di ruangan itu terasa tebal, dipenuhi listrik statis yang siap menyambar. Kami mempertahankan posisi kami selama beberapa menit, sampai keheningan itu terasa menyakitkan, menuntut untuk dipecahkan. Ayah, aku memecah keheningan. Suaraku terdengar serak, bahkan di telingaku sendiri. Ayah Herman segera mematikan televisi. Matanya menatapku lekat-lekat, tanpa basa-basi, tanpa senyum, penuh keseriusan. Sudah lama sekali rasanya ya, kataku lagi. Berusaha terdengar biasa, namun aku tahu Ayah Herman adalah pembaca yang baik dan bijak. Apanya, Nak? Tanyanya dengan suara kini lebih rendah dan hati-hati, seolah takut ada kata yang terucap terlalu keras dan merusak suasana. Aku meletakkan buku di pangkuanku. Tidak lagi peduli dengan alibi membaca. Aku balas menatapnya, mengumpulkan seluruh keberanianku. Kesepian ini, Ayah, dan semua yang ikut hilang bersamanya. Aku bergumam, nyaris tak terdengar, tetapi aku yakin beliau menangkap setiap kata. Aku menyinggung soal tahun tanpa kehangatan, tanpa sentuhan, tanpa hadiah istimewa, yang hanya bisa diberikan seorang suami. Ayah Herman tidak perlu bertanya lebih jauh. Kami saling menatap dalam keheningan yang panjang, di mana semua kata-kata yang tidak terucapkan selama berminggu-minggu berteriak dalam pikiran kami. Aku tahu, Ayah Herman mengerti persis apa yang kumaksud dengan semua yang hilang bersamanya. Beliau adalah seorang pria dewasa, berpengalaman, dan yang paling penting, saat ini berada dalam kekosongan yang sama denganku. Ayah Herman bergeser duduk, sedikit lebih dekat. Geyakan itu terasa seperti persetujuan tanpa kata. Niko pasti sangat merindukanmu, tapi terkadang tak semua yang kita butuhkan bisa menunggu, ujarnya. Suaranya kini lebih berat, lebih gelap, dan mengandung nada yang sangat personal. Aku merasakan getaran aneh, campuran antara rasa bersalah yang samar dan kebutuhan mendesak yang tak terbendung. Mataku mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena frustrasi dari penantian yang terlalu lama. Aku hanya butuh sebuah piukan ayah. Bisiku, kalimat yang kuucapkan dengan suara yang bergetar. Kalimat itu terasa seperti sebuah permintaan terselubung, yang tak perlu diuraikan lagi. Piukan itu adalah simbol dari semua kehangatan yang telah lama kuindukan, yang tak pernah suamiku berikan selama setahun ini. Di waktu itu, aku tidak peduli lagi siapa dia dan siapa aku. Yang ku tahu, aku membutuhkan itu, dan ia berada di sana, siap memberikannya. Ruang tamu itu seolah menyusut. Dinding-dindingnya, perabotan, bahkan suara jangkrik di luar, semuanya terasa menjauh, hanya menyisakan kami berdua. Garis batas khatulistiwa yang selama ini kujaga mati-matian, kini menjadi kabur, lalu lenyap. Ayah Herman mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh lenganku, melainkan tanganku. Genggamannya kuat dan tak terduga, mengirimkan gelombang kejut yang menyenangkan ke seluruh tubuhku. Hani, ucapnya lembut, menaikku dari kursiku, hingga kini aku berada di sampingnya. Biarkan malam ini menjadi jeda. Hanya untuk malam ini, kamu tidak akan sendiri. Dalam kegelapan yang remang, ia menaikku lebih dekat. Akhirnya rapat pleno itu terjadi di ruang tamu itu, di bawah temaram lampu gantung yang redup. Hanya untuk mendapat sebuah kepastian dan jawaban pasti, yang selama ini kita cari. Napas yang tidak teratur dan tertahan, rasa terburu-buru dari semangat yang telah lama terpendam. Hingga akhirnya aku seolah mendapat sebuah jawaban, yaitu sepotong hadiah yang sangat kubutuhkan,
ia adalah sosok yang mampu memberikannya. Saat kami lakukan rapat pleno itu, ada satu momen ketegangan yang unik saat Ayah Herman membisikkan sesuatu di telingaku. Kita sedang mencari jawaban dan mengambil hadiah yang seharusnya tidak kita sentuh, Hani. Tapi ini adalah kebutuhan kita berdua. Aku hanya bisa mengangguk dalam diam. Aku pun merasa semakin lebih lega. Ketika semuanya berakhir, keheningan kembali terasa, namun kali ini dipenuhi aroma semangat rapat itu, keringat, dan penyesalan yang manis. Sebuah campuran emosi yang begitu kuat hingga hampir membuatku pusing. Kami mengatur napas. Diri kami masih bersentuhan, memulihkan diri dari badai emosi dan fisik yang baru saja kami seberangi. Kami saling menatap dalam remang lampu yang penuh arti. Tidak ada yang pertama kali bicara. Kami hanya membiarkan keheningan itu meresapi apa yang telah terjadi, membiarkan fakta pahit namun indah itu meresap ke dalam kesadaran kami. Ayah minta maaf, Hani, bisiknya. Suaranya terdengar serak, dipenuhi nada penyesalan yang tulus, namun aku tahu itu hanya basa-basi. Kami berdua tahu, ini adalah tindakan yang kami berdua impikan. Aku pun menggeleng, menyandarkan kepala di bahunya, yang terasa kokoh dan hangat. Tidak, Ayah, justru aku terima kasih pada Ayah. Aku benar-benar membutuhkannya. Maafkan aku juga karena mungkin aku salah. Kalimatku mengakhiri peran formal kami. Dalam ruang tamu ini, di bawah janji keheningan, kami adalah dua jiwa yang saling membutuhkan namun saling membantu. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kebutuhan itu jauh lebih besar daripada rasa bersalah. Aku telah mendapatkan sebuah hadiah dari rapat pleno yang kuinginkan. Dan di antara puing-puing bangunan yang baru saja kami lewati, sebuah perjanjian tercipta, diucapkan dengan suara rendah, diiringi janji. Ayah Herman menggenggam tanganku erat, seolah menyegel ikatan baru ini. Ayah akan selalu siap menggelar kembali rapat pleno. Kapanpun kamu mau, Hani. Katanya, kalimat yang terasa seperti janji seumur hidup. Jantungku berdesir, merasakan ketegangan yang akan selalu menyertai hidupku mulai sekarang. Kalaupun nanti kamu pulang ke rumah, Ayah akan sering-sering jenguk kamu, sekadar memastikan kamu baik-baik saja. Atau kamu yang main ke sini juga boleh, Ayah akan selalu punya waktu. Perjanjian itu, yang terucap di tengah malam yang sunyi, kini menjadi simpul rahasia yang mengikat kami dalam jaring-jaring komplikasi. Aku mengangguk menyetujui aturan main ini. Sejak saat itu, setiap sapaan, setiap tatapan, setiap momen kami berdua selalu terasa menyayat hati, penuh janji tersembunyi, dan semangat yang siap meledak lagi kapan saja. Rasa sepiku telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh rahasia mendebarkan yang tak seorang pun boleh tahu. Rahasia yang menjanjikan hadiah-hadiah lain di masa depan. Aku telah mendapatkan kesibukan baru yang jauh lebih mendebarkan, daripada sekadar merawat ibu mertua. Dan aku tahu, ini baru permulaan.